Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Wala. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sejarah pendidikan Islam mulai dari era Nabi Muhammad sampai ke era dinasti Abbasiyah. Jadi ada 4 era nantinya saya akan menjelaskan. Jadi mulai dari era Nabi Muhammad, Khalifah Rasyidin, dinasti Umayyah sampai ke Abbasiyah. Yang pertama era Nabi Muhammad. Pada era tersebut, era itu dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan di Madinah. Yang pertama itu pendidikan di Mekah, yang kedua di Madinah. Pendidikan di Mekah. Pendidikan Islam itu dimulai ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai Rasulullah sekaligus sebagai gurunya. Dan pada saat itu pada saat itu Romah Arkam bin Abil sebagai rumahnya dipakai untuk mengajarkan dasar-dasar ajaran pokok Islam dan mengajarkan membaca Al-Quran. Nah, pada selama mengajarkan pendidikan Islam di Mekah, yang diajarkan oleh beliau yaitu mengenai ajaran-ajaran keagamaan, tauhid, dan akhlak. Dan pada saat itu pula beliau mengajarkan pendidikan Islam itu secara sembunyi-sembunyi. Nah, selanjutnya itu ada era pendidikan Islam di Madinah. Untuk pendidikan Islam di Madinah ini agak berbeda karena Nabi Muhammad mempunyai kedudukan di Madinah sebagai kepala agama sekaligus sebagai kepala negara. Nah, pada saat itu pendidikan Islam itu dilakukan secara leluasa dan pada saat itu juga kurikulum yang dipakai oleh Nabi Muhammad yaitu kurikulum. Adapun kurikulum pendidikan Islam yaitu mencakup kajian. Yang pertama mencakup kajian Al-Quran dan hadis mengenai keimanan serta ibadah. Yang kedua itu mengenai kesejahteraan sosial, gotong royong, dan hankam, keamanan dan kepertahanan. Yang selanjutnya metode yang digunakan yaitu metode ceramah dan juga tanya jawab. Nah, pada saat itu juga Nabi Muhammad membangun Al-Kutab itu dan juga Masjid Al-Madinah. Tempat itu tersebut digunakan sebagai pusat kegiatan pendidikan secara langsung. Yaman yang selanjutnya yaitu Yaman Khulafaur Rasyidin. Perlu kita ketahui khalifah yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada saat beliau menjabat sebagai khalifah yang pertama, pendidikan Islam pada saat itu tidak jauh berbeda dengan Nabi Muhammad. Dari segi materi maupun lembaga. Dari segi materi yang diajarkan oleh beliau yakni mengenai pendidikan tauhid, pendidikan akhlak, keimanan, serta kesehatan. Baik, yang selanjutnya itu ada Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat itu beliau memiliki salah satu kebijakan yakni apabila mereka menguasai atau menaklukkan suatu kota, suatu daerah, maka hendaklah mendirikan masjid sebagai tempat ibadah dan sebagai penyelenggara jalannya pendidikan. Nah, untuk ajaran yang digunakan yaitu ajaran-ajaran Islam mengenai ajaran akhlak, ibadah, tauhid, fikih, dan lain-lain. Dan pada saat itu kurikulum yang digunakan yaitu membaca, menulis, menghafal Al-Quran serta hadis dan menuntut untuk
belajar bahasa Arab. Dan pada zaman ini pendidikan lebih maju daripada zaman sebelumnya. Baik, yang ketiga itu zaman masa Utsman bin Affan. Pada zaman ini pendidikan Islam itu tidak jauh berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Tetapi hanya saja proses pendidikan Islam pada zaman ini lebih ringan dan lebih mudah dijangkau oleh peserta didik, dan juga semua guru itu boleh memilih tempat yang mereka sukai untuk menyampaikan pendidikan kepada masyarakat. Khalifah yang terakhir ini yaitu masa Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya pendidikan Islam pada semua khalifah Rasyidin tidak jauh berbeda dengan Nabi Muhammad, yang menekankan pada pengajaran baca tulis dan materi tentang ajaran-ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Dan pada saat itu juga ada kemajuan pendidikan yang dicapai pada masa Khalifah Rasyidin, yaitu terwujudnya pusat-pusat pendidikan. Nah, yang selanjutnya itu zaman ketiga, zaman pendidikan Islam masa dinasti Umayyah. Bani Umayyah memiliki visi pendidikan Islam, yaitu unggul dalam ilmu agama dan umum, sejalan dengan kebutuhan zaman dan masing-masing wilayah Islam. Visi dan misi, tujuan dan sasaran pendidikan tersebut eksplisit atau tertulis tentu belum ada, namun dari segi kebijakan secara umum serta hasil-hasil yang dicapai oleh dinasti ini mengandung visi misi, tujuan dan sasaran. Kurikulum yang digunakan oleh zaman ini yaitu ilmu agama, ilmu Al-Quran, hadis dan fikih, sejarah dan geografi, ilmu bahasa yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu dan saraf, ilmu filsafat, mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung dan ilmu kedokteran. Selanjutnya itu lembaga pendidikan yang berkembang pada masa Bani Umayyah. Selain masjid dan kutab, rumah sebagai jalannya pendidikan, dan juga mendirikan istana sebagai penyelenggara pendidikan, dan Badiah itu tempat pendidikan bahasa Arab di wilayah Badui, perpustakaan, Al-Bamirastan, rumah sakit yang dijadikan tempat magang bagi para pelajar muslim, dan kutub, teras masjid. Dan pada bidang umum yang berkembang itu ilmu filsafat, tokohnya yaitu Yakub bin Ishaq Al-Kindi, dan ilmu matematika, tokohnya yaitu Al-Khawarizmi. Ilmu geografi itu Ibnu Kardayabah, dan yang terakhir ilmu kedokteran itu Ibnu Sina. Selanjutnya itu zaman yang terakhir itu ada pendidikan Islam masa Bani Abbasiyah.
pada masa ini banyak bidang yang mengalami kemajuan yang sangat baik ya. Salah satunya itu yaitu bidang ilmu agama, bidang ilmu umum, bidang ilmu teknologi. Terbuktinya pada bidang teknologi yaitu berdirinya Fakultas Kedokteran pada tahun 765 yang didirikan oleh Jurjis Ibnu Naubah sekitar tahun 990 Masehi. Ini sebagai salah satu bentuk kemajuan pada bidang teknologi. Selanjutnya lembaga-lembaga pendidikan Islam masa Bani Abbasiyah, yaitu ada tingkatan 5 lembaga. Yang pertama ada tingkat sekolah rendah yang bisa disebut juga dengan kutab sebagai tempat belajar bagi anak-anak. Selanjutnya tingkat sekolah menengah yaitu di masjid, majelis, sastra, dan ilmu pengetahuan sebagai sambungan pelajaran di kutab. Yang ketiga tingkat perguruan tinggi seperti Baitul Hikmah di Baghdad dan Darul Ilmu di Mesir, Kairo. Yang keempat toko-toko buku. Kelima ada madrasah. Madrasah yang pertama didirikan adalah Madrasah Al-Baihaqiyah di kota Naisabur. Untuk kurikulum yang dipakai pada masa Bani Abbasiyah, yaitu yang pertama kurikulum pendidikan tingkat dasar yang terdiri dari pelajaran membaca, menulis, tata bahasa, hadis, prinsip-prinsip, dasar matematika, dan pelajaran syair. Dan ada juga yang menambahnya dengan mata pelajaran nahwu dan cerita-cerita. Yang kedua, kurikulum pada tingkat tinggi, pendidikan tinggi maksudnya. Pada pendidikan tinggi, kurikulum sejalan dengan fase di mana dunia Islam mempersiapkan diri untuk memperdalam masalah agama, menyiarkan dan mempertahankannya. Untuk metode yang digunakan pendidikan Islam masa Bani Abbasiyah itu memiliki metode 3, yaitu yang pertama metode lisan, itu berupa dikte, ceramah, qiraah, dan diskusi. Yang kedua itu metode menghafal, yang merupakan cara umum pendidikan pada masa ini. Murid-murid harus membaca secara berulang pelajaran sehingga pelajaran tersebut bisa melekat pada mereka. Yang ketiga itu metode tulisan. Metode ini dianggap paling penting karena metode tulisan adalah pengkopian karya-karya ulama. Metode ini di samping berguna bagi proses penguasaan ilmu pengetahuan juga sangat penting. Artinya bagi penggandaan jumlah buku teks, karena pada masa ini belum ada mesin cetak. Dengan pengopian buku-buku maka kebutuhan terhadap teks buku sedikit teratasi. Sekian dari penjelasan dari saya. Ya mungkin banyak salahnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.